Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bahagianya Ma'ami hari ini bisa bersua kembali bersama kalian semua. Insya Allah hari ini akan membacakan buku ketujuh dari Muhammad Ismail Hiro yang berjudul Tahun Duka Cita. Kaum musyrik Quraisy kembali menemui Paman Abu Thalib agar menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka hukum mati. Paman Abu Thalib sangat terkejut. Beliau segera mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah, kecuali Abu Lahab yang tetap memusuhi Rasulullah. Di perkampungan Bani Kinanah, orang Quraisy membuat piagam perjanjian kesepakatan berisi sumpah bahwa mereka tidak akan menjalin jual beli, persahabatan, persaudaraan, hubungan pernikahan, berkumpul, berteman, dan bahkan tidak akan mengajak Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berbicara. Boikotan itu membuat keadaan Rasulullah, Bani Hashim, dan Bani Muthalib sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan dan pakaian, hingga terpaksa memakan daun-daunan dan kulit yang mengering. Anak-anak merintih kelaparan. Paman Abu Thalib selalu mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Beliau meminta agar Rasulullah SAW tidur di pembaringannya dan ada orang yang selalu menjaganya. Meski pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, kaum muslim tetap tegar dan tidak ada satupun yang mengikuti kafir Quraisy. Pada musim haji, Rasulullah SAW dan kaum muslim tetap keluar dan berdakwah kepada orang-orang yang mereka temui. Perpecahan mulai terjadi di kalangan kaum musyrik Quraisy. Sebagian ingin membatalkan pemboikotan, terutama Hisham bin Amr. Paman, lembaran perjanjian itu telah musnah karena Allah telah mengirimkan rayap untuk memusnahkannya, kecuali tulisan yang ada nama Allah, kata Rasulullah kepada Paman Abu Thalib. Wahai Quraisy, kemenakanku mengatakan perjanjian itu telah dimakan rayap. Jika kemenakanku bohong, kami akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Tetapi jika kemenakanku itu benar, kalian harus membatalkan pemboikotan yang zalim ini, kata Paman Abu Thalib. Lalu benarlah rayap memakan lembaran perjanjian kecuali kata Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Seorang pemuka Quraisy bernama Mut'im bin Adi yang tidak setuju dengan pemboikotan segera merobek lembaran perjanjian itu dan berakhirlah masa pemboikotan. Kini Rasulullah SAW dan kaum muslim tidak lagi dikucilkan, tetapi mereka tetap menghadapi hinaan dan siksaan kafir Quraisy. Paman Abu Thalib sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Tak berapa lama kemudian, Paman Abu Thalib pun wafat pada usia 80 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kematian Paman yang selama ini melindunginya. Namun, kesedihan yang lebih dalam adalah karena Paman Abu Thalib tetap meninggal di dalam keadaan kafir. Kesedihan Rasulullah semakin mendalam ketika tidak lama setelah itu, kekasih hati beliau, orang yang selalu mendampingi beliau pada saat suka dan duka, Bunda Khadijah, juga wafat. Sungguh, hari-hari yang dilalui Rasulullah SAW selanjutnya terasa begitu berat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni atau Tahun Duka Cita. Rasulullah pernah berkata tentang keistimewaan Bunda Khadijah.
Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku sewaktu semua orang mendustakanku. Dia mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Dan Allah menganugerahaiku anak darinya, sementara aku tidak punya dari yang lainnya. Sambutan masyarakat Taif ternyata tidak lebih baik. Mereka mencemooh Rasulullah SAW, mengusir dan menghina beliau, serta menghujani Rasulullah dengan batu. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Rasulullah hingga banyak luka di sekujur tubuh dan kepala Zaid. Kaki Rasulullah pun terluka dan berdarah. Rasulullah SAW dan Zaid berlindung di bawah pohon anggur hingga bertemu seorang budak Nasrani bernama Adas. Dia membawakan setangkai buah anggur untuk beliau. Rasulullah SAW mengucap bismillah ketika Adas mempersilahkan untuk memakan buah anggur itu. Adas terkejut dan kagum dengan ucapan itu, sebab penduduk negeri ini tak ada yang mengenal ucapan tersebut. Di tengah siksaan seperti itu, Rasulullah SAW tetap mendoakan penduduk Taif. Sungguh mulia hatimu ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian memutuskan kembali ke Mekah dengan jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi. Beliau kemudian mulai berdakwah di kalangan kabilah-kabilah Arab lainnya. Itulah buku ke-7, Tahun Duka Cita. Insya Allah kita bertemu lagi besok, buku ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.